Insya Allah sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah belajarnya gitu ya. Karena belajar yang kurang lebih 1 bulan ke depan lagi atau mungkin ada juga yang 15 hari ke depan lagi akan melaksanakan UTBK gitu ya. Nah, mohon maaf banget tadi aku baru habis pergi dan aku harus undur 40 menit gitu ya. Karena tadi kalau aku mulai jam 1 aku ngaret banget karena masih di dalam perjalanan gitu ya, masih dan keadaan macet juga gitu kan. Jadi aku harus mengundurkan eh, jadwal belajar sampai dengan lewat 40 menit ini. Oke, sesuai dengan jadwal kita akan sama-sama membahas mengenai PPU ya. Ya, membahas tryout PPU yang ke-8. Oke. Nah, metode yang aku kemukakan sama seperti metode-metode sebelumnya gitu ya. Mungkin ada soal yang aku langsung jawab ya, langsung aku jawab dan ada mungkin soal yang nanti aku akan lempar ke teman-teman gitu ya untuk teman-teman jawab seperti itu. Oke, mungkin nomor 1 ini aku langsung jawab aja ya. Berdasarkan bacaan di atas, bentuk imbuhan kata di, pada kata menyamakan pada kalimat 6 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk imbuhan dalam kalimat ya. Yang pertama yang harus teman-teman analisis adalah menyamakan. Menyamakan pada kalimat 6. Berarti kan ya, dasar katanya adalah sama plus kan ya. Jadi menyamakan. Dasar katanya adalah sama ya. Dasar katanya adalah sama. Dia akan luluh. Karena kenapa? Karena dia masuk ke dalam konsep yang namanya KTSP. KTSP. Setiap awalan huruf, awalan sebuah kata yang hurufnya itu diawal dengan huruf K, huruf T, huruf S, atau huruf P, maka dia akan luluh. Itu yang teman-teman harus tahu. Kalau kalau misalkan menyamakan itu luluh. Karena kenapa? Karena dia dasar katanya adalah sama. Nih, dasar katanya sama. Sama depannya S gitu. Nah, kita cari nih mana yang merupakan eh, opsinya ini dia secara struktur sama gitu kan. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama ada di perjalanan yang panjang. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan ini. Ya, perjalanan yang panjang, aku tidak akan pernah melupakan kenangan ini. Sebelum kita masuk ke dalam jawaban, yang paling tepat adalah kita lihat dulu nih, sebenarnya lihat bagaimana kalimat nomor 6. Antara mengaku masih bingung dan mempertanyakan apakah penggeledahan itu sudah sesuai prosedur, bahkan ia menyamakan aksi penggeledahan itu. Ingat, ini dibarengi dengan kata bahkan. Bahkan menyamakan. Nah, di opsi A, di opsi A itu konteksnya itu adalah melupakan di sini ya, melupakan kenangan. Dalam konteks ini menunjukkan aksi yang dilakukan subjek, aksi yang dilakukan oleh aku di sini. Aku tidak akan pernah melupakan ya kenangan ini. Berarti aku ini nggak pernah ngelupain dia. Dia ada istilahnya melupakan ini adalah eh, imbuhan atau aksi yang dilakukan oleh subjek yang bernama aku. Namun aksi ini lebih kepada menghilangkan atau tidak mengingat, bukan membandingkan atau menyamakan. Oke, aku harus admit dulu nih. Ada tiba-tiba muncul di aku. Siap. Ya. Menyamakan di sini bukan melupakan di sini berarti menghilangkan. Menghilangkan atau tidak mengingat sama sekali. Ya, bukan berarti menyamakan. Ini perlu dibedakan. Melupakan sama menyamakan. Lanjut, yang B.
Apabila tak bersamamu, kupastikan kamu akan menyesal. Oke, menyesal di sini memang dia punya satu kesamaan dengan kata menyamakan. Sama-sama dasar katanya adalah kesal. Kesal. Kesal, dasar katanya kesal berarti dia masuk ke dalam imbuhan kata dasar KTSP. Dia awalannya K, maka dia akan luluh menjadi menyesal. Secara struktur sama, ya. Jadi kita akan bedah, ya, berdasarkan struktur dan berdasarkan isi. Kalau berdasarkan struktur, ya udah jawabannya B. Kalau berdasarkan struktur nih, ya. Tapi di sini hati-hati teman-teman. Yang ditanyakan adalah mempunyai kesamaan makna. Berarti bukan secara struktur, tapi secara isi. Kita lihat. Yang C. Jujur aku terluka melihat kamu bersamanya. Nah, melihat di sini berarti menunjukkan aksi yang dilakukan oleh subjek, yaitu aku. Namun aksi ini adalah mengamati. Melihat itu berarti mengamati atau memandang, bukan membandingkan atau menyamakan. Sesuai di kalimat 6. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Aku paham bahwa kamu membandingkanku dengannya. Nah, membandingkan itu punya konteks yang sama dengan menyamakan. Punya kesamaan. Membandingkan dengan menyamakan berarti sama-sama punya dua objek. Ayo kita bandingkan nilai A dengan nilai B. Bandingkan nilai A dengan nilai B. Berarti ada dua objek yang dibandingkan. A sama si B. Berarti ada dua objek. Nah, menyamakan itu juga punya dua objek. Ayo kita samakan perspektif kita atau samakan pikiran kita. Berarti ada lebih dari satu objek. Ya. Sungguh aku benar-benar menyayangimu. Menyayangimu itu adalah aksi yang dilakukan oleh akunya itu untuk menyayangi seseorang. Nah, yang B sama yang E ini sudah sesuai dan punya kesamaan makna, tapi dalam segi struktur, bukan kesamaan, sorry, dia bukan kesamaan makna, tapi kesamaan struktur. Sama-sama luluh karena konsep KTSP. Tapi kalau kesamaan isi atau kesamaan makna, dia jawabannya adalah D. Yang yang B itu ke dasar katanya kesal, dia akan luluh karena konsep KTSP. Yang ini sayang dasar katanya akan luluh, ya. Tapi di sini yang ditanyakan bukan kesamaan struktur, tapi bukan kesamaan bentuk juga, tapi lebih dari bentuk kesamaan makna. Kalau ngomongin kesamaan makna, ya jawabannya D, udah pasti D. Karena kenapa? Dia membandingkan. Kalau membandingkan berarti ada dua objek di situ. Seperti itu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Di jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Oke, silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 2. Berdasarkan bacaan di atas, fungsi dari paragraf kedua untuk apa? Yuk, silakan.
Yuk, monggo teman-teman. Dipersilakan soal nomor 2. Yuk, 6 orang yang ada di ruang Zoom ini, fungsi dari paragraf kedua. Yuk, apakah menjelaskan, apa menyampaikan, apa tidak menyampaikan, atau memberikan, atau menjelaskan? Silakan. Fungsi dari paragraf kedua ini berarti kita akan ngomongin di paragraf only in paragraph 2 gitu kan. Only in the second paragraph. Nah, kita lihat tidak menyampaikan atau memberikan penjelasan. Jelaskan terkait perbandingan sistem penerapan dan legalitas SPI dan UKT di UNUT maupun di universitas lainnya. Padahal kalau teman-teman pahamin secara mendasar di dalam uh, paragraf 2 ini, opsi ini berbicara tentang legalitas sebenarnya ya. Opsi ini berbicara tentang perbandingan sistem penerapan dan legalitas SPI. Namun paragraf kedua tidak membahas hal tentang legalitas dan sistem penerapan SPI UKT. Nggak ngomongin tentang legalitas dan penerapannya. Apalagi di sini maupun di universitas lainnya. Di situ tidak ada sama sekali sebenarnya tentang penerapan di universitas A, universitas B, universitas lainnya kan berarti ada banyak universitas. Di UGM tidak dijabarkan, di UI tidak dijabarkan gitu kan. Dia di sini bahkan sebenarnya hanya di UNP doang ya, yang kalau misalnya kita lihat gitu kan, di UNP. Menyampaikan perasaan dan pikiran terdakwa Inyoman Gede Antara terkait penahanan dan masa jabatannya sebagai rektor UNUT yang terputus. Ya, di paragraf 2 ini ngomongin tentang perasaannya si Inyoman Gede Antara ini, ya, berfokus pada pikiran dan perasaan antara termasuk kebingungannya tentang penggeledahan dan kehilangan jabatannya. Jadi di paragraf 2 ini sebenarnya kebingungan si I Gede ini. Kenapa gue bisa diputus nih jabatan? Kenapa gue bisa hilang jabatan? Kenapa gue digeledah? Ya, jadi kebingungannya tentang kenapa dia harus digeledah. Kayak gak bandar narkoba bahkan di nomor 6 itu. Ya. Jadi ini perasaan dan pikiran terdakwa lah yang ada di paragraf kedua. Seperti itu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor. Silakan soal nomor 3 teman-teman. Monggo untuk dijawab kalimat yang tidak logis. Kira-kira apa nih kalimat yang tidak logis dalam bacaan ini? Silakan.
Satu orang nih yang jawab nih. Baru Yohananda aja. Yang lain gimana? Oke, ada yang bilang B. Silakan yang lain. Oke. Kalau kita ngomongin kalimat tidak logis itu ya, kalimat tidak logis itu yang pertama adalah boros. Yang kedua punya berikutnya ya, kalimat tidak logis ini sebenarnya yang paling pas adalah ketika kalimat tidak padu. Tidak padu antara kalimat sebelum. Sorry, sorry, sorry. Kelempar aku. Oke. Tadi dikatakan kalimat tidak padu adalah ketika kalimat itu sifatnya ya, kalimat tidak logis adalah sifatnya tidak padu. Berarti kita lihat dulu kalimat 3 sama 5 ini ya. Tiga, misalkan antara tampaknya masih berjuang untuk antara siapa antara itu orang-orang Inyoman Gede Antara tampaknya masih berjuang untuk menerima realitas bahwa dirinya telah kehilangan posisi sebagai rektor UNUD serta status sebagai terdakwa. Ya, ini masih 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 relevan dengan kalimat 2 dan kalimat 4. Kita lihat kalimat 5. Maka tiba-tiba ia teringat-ingat serta mencoba mengingat-ingat tentang momen cabang awal-awal. Nah, ini udah nggak jelas. Yang pertama nggak jelasnya apa? Kalau kita ngomongin tidak logis adalah dia ngomongin tidak padu. Dari antara kata aja itu tidak padu, maka tiba-tiba iyalah. Nah, maka tiba-tiba iyalah. Itu udah nggak jelas banget di situ. Ditambah lagi teringat-ingat serta lagi ya, mengingat-ingat. Ada lagi tuh cabang awal-awal ya kan. da Cabang awal-awal dari kejadian yang merupakan dugaan pelik yang terdapat di dalam UNUD yang tiba-tiba muncul belakangan ini di berita publik juga merenungi tatkala pada udah makin gak jelas itu kalimat 5. Udah tercoreng lah kalimat 5 secara keseluruhan, bukan satu dua kata ini. Ini banyak banget ya kan. Dari mulai yang tadi maka tiba-tiba iyalah ya kan, kenapa harus disatukan, terus teringat-ingat cabang awal-awal. Jadi yang aku katakan tadi bahwa kalimat tidak logis yang ada di nomor 3 itu berkaitan dengan boros, dengan kata tidak baku, dan yang terakhir adalah dengan yang namanya tidak padu. Nah, ini memenuhi unsur boros dan tidak padu. Ya, borosnya karena coba kata teringat-ingat, kata mengingat, momen cabang awal-awal, tidak padunya dia tidak nyambung antar kata. Maka tiba-tiba, maka, koma, tiba-tiba iyalah, ia teringat. Nah, itu tidak padu dia, ya. Tidak padunya dia udah kayak nggak jelas dia. Maka, koma, tiba-tiba iyalah iya. Itu tidak padu. Borosnya adalah dikatain diulang-ulang terus tuh kayak teringat-ingat, mengingat-ingat awal-awal serta serta di sini juga boros nih dia nih. Ngapain ada serta di sini? Ya, serta itu adalah di belakang. Kalau udah ada serta nggak boleh ada dan di sini. Kalau mau dan dulu baru serta.
gitu. Dibalik dan dulu, misalkan teringat-ingat dan mencoba mengingat-ingat. Itu aja udah boros juga sebenarnya, ya. Kalau mau sertanya ini di bawah, karena nggak mungkin di dalam satu kalimat serta itu didahulukan baru dan. Dia harus dan dulu baru serta kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, kalimat nomor 5. Oke, kita masuk yang nomor 4. Oke, nomor 4. Berdasarkan bacaan di atas, manakah kalimat yang termasuk opini penulis? Sebenarnya, kalau kita ngomongin nomor 4 ini, kita nggak perlu ngelihat teks. Nggak perlu ngelihat teks. Kita hanya perlu untuk melihat jawabannya. Ya. Terdakwa, contoh dulu yang A misalkan. Yang A itu terdakwa perkara dugaan korupsi sumbangan SPI, Inyoman Gede mengaku sering meratapi nasib, mengaku berarti Inyoman Gede Antara sendiri yang ngomong. Berarti itu fakta. Lanjut. Terkait sidang hari ini Antara berkukuh bahwa penerapan SPI di UNUT sudah melalui prosedur. Berkukuh berarti ngomong si Antara ini. Gitu kan? Berarti kalau udah ngomong berarti dia fakta bentuknya. Yang C, Antara mengaku masih bingung dan mempertanyakan apakah penggeledahan itu sesuai prosedur. Ia juga menyamakan aksi penggeledahan seperti menggerbek. Nah, inti dari C ini adalah mengaku. Mengaku berarti dia sudah pernah ngomong. Kalau dia sudah pernah ngomong, berarti itu namanya fakta. Yang D, Ganefri bersaksi dasar hukum pemungutan atau penetapan itu ada dua, yakni Permendikti nomor 25 tahun 2020 dan PMK. Bersaksi itu udah pasti fakta karena dia udah ngomong. Antara tampak berjuang, tampaknya masih berjuang. Nah, udah di sini ada kata tampaknya di ini. Antara sepertinya, tampaknya itu kan hampir sama kayak sepertinya, misalkan gitu kan itu sama semua artinya. Antara tampaknya masih berjuang, antara sepertinya masih ingin berjuang untuk menerima realitas bahwa dirinya telah kehilangan posisi serta status terdakwa dalam dugaannya karena ia tampak merasa apalagi nih dan tidak mampu memahami apa kesalahan yang membuatnya harus berada di situasi ini. Tampaknya ya, tampak merasa itulah yang menandakan bahwa yang pilihan E adalah yang opininya. Ini soal nggak perlu kita lihat teks sebenarnya untuk menghemat waktu kita, gitu ya. Oke, kita masuk soal nomor. Cara tahu kalau itu kalimat opini gimana ya? Masih bingung kalau ada soal opini. Oke. Cara tahu kalau itu opini biasanya pakai kata akan, ya. Biasanya pakai kata akan yang pertama. Terus yang sepertinya, ya. Akan sepertinya, terus tampaknya itu belum terjadi loh. Tampaknya masih 50-50. Antara tampaknya masih berjuang, ya. Tampaknya berarti kita mengamati si Antara masih mau berjuang, tapi nggak tahu si Antara mau berjuang apa enggak. Bisa jadi dia nggak berjuang, gitu kan? Jadi kemungkinan dari Antara ingin berjuang itu 50-50 gitu. Jadi opini itu adalah belum kejadian dan masih prediksi semata. Aku bilang hari ini kayaknya turun hujan deh. Nah, itu opini. Karena kenapa? Karena sifatnya masih prediksi, predictable gitu ya. Beda sama fakta. Kalau fakta itu sudah teruji dan sudah diomongin, sudah terjadi, sudah dilakukan dan lain-lain. Itu kalimat fakta. Kalau kalimat opini belum terjadi intinya. Masih prediksi. Misalkan aku memprediksi bahwa eh, Presiden Indonesia adalah Anies Baswedan misalkan. Itu masih prediksi. Nah, itu opini aku, ya. Oke, aman ya? Oke, udah mulai ngerti. Siap. Oke, kita masuk ke soal nomor 5.
Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 5 terkait bentuk ke dan an. Oke, nomor 5, bentuk ke an pada kenyataan, berarti nyata tuh ya, dasar katanya dan nyata, memiliki makna yang sama dengan ke an dalam kalimat. Kita lihat ke an-nya gimana nih? Kelurahan bisa ya, kebersihan ya. Ini ada dua di sini ya, kebersihan, kelurahan. Ya, dasar katanya kan lurah, menjadi kelurahan. Terus kebiruan, ya. Terus kehausan, terus ketinggalan, terus kelebihan, ya. Dengan kalimat 9, ini semua ke semua dan nggak ada ketinggalan, kelebihan semua sama. Nah, yang harus teman-teman pahami yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi kalimat nomor 9. Tindakan seperti seperti selalu tersenyum di depan kamera, menjaga tampilan sempurna di Instagram atau menunjukkan kesan ceria bisa saja hanya menjadi topeng untuk menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Ya. Kelurahan, lurah ini adalah kata benda. Lurah ini kata benda. Bersih kata sifat. Ya. Bersih itu kata sifat. Tapi bisa gak dia disangkut pautkan? Ya. Menjaga tampilan sempurna di Instagram atau menunjukkan kesan ceria bisa saja hanya menjadi topeng untuk menyembunyikan kenyataan. Ya, warga di kelurahan tersebut bekerja sama untuk meningkatkan kualitas mereka melalui program kebersihan dan penghijauan. Ah, itu tidak tepat. Karena kata kelurahan di situ menunjukkan makna yang menyatakan tempat. Tempat dasarnya. Kebersihan bisa. Kebersihan bisa. Tapi karena dia ada kelurahan, jadi nggak bisa. Sebenarnya yang A itu, kalau nggak ada kata kelurahan, maka jawabannya A. Tapi karena di sini ada kata kelurahan, ya, maka dia akan menjadi eh, tidak bisa dijadikan jawaban yang tepat. Karena di situ ada kelurahan, kelurahan di situ maksudnya ke dalam tempat. Sedangkan kebersihan ini udah benar nih kebersihan di sini. Tapi karena ada satu yang salah yaitu kelurahan, ya, kelurahan tidak mencakup aspek kenyataan, maka dia tidak bisa. Kebiruan, biru itu kata benda.
Nggak bisa, ya. Biru itu kata benda, tidak menyerupai. Dan di sini ibaratnya tampak kebiruan, agak atau menyerupai, menyerupai kebiru-biruan. Kehausan, kehausan ini kata kerja nih, haus. Ketinggalan, dasar katanya tinggal, ya. Tinggal itu kata kerja. Jadi nggak bisa kita pakein sesuai kenyataan, ya. Nyata, ya, pasti lawan katanya semu. Nyata itu adalah kata sifat. Sedangkan lebih juga kata sifat. Dan itu secara struktur sama. Bagaimana secara isi? Meskipun memiliki harga yang terjangkau, produk tersebut tetap menawarkan kelebihan dalam hal kualitas. Jadi setelah ada kata kerja, langsung dibarengi dengan kelebihan. Sama, menyembunyikan kenyataan. Setelah kata kerja, langsung dipakein ke plus-an. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kelebihan dengan, ya, kenyataan itu sama. Kayak gitu. Oke, kita masuk soal nomor 6. Kalimat 6 dan 7 dalam bacaan mengandung hubungan apa? 6 dan 7, ya. 6 dan 7, kita lihat 6. Salah satu gejalanya adalah gangguan tidur, ya. Salah satu gejalanya adalah gangguan tidur seperti kesulitan untuk tidur, tetap tidur, atau kesulitan untuk bangun dari tempat tidur di bawah. Sorry, kelempar lagi teman-teman. Ya, tadi masuk salah satu gejalanya adalah gangguan tidur. Nah, itu kan penjelasan dia di situ. 6 itu adalah penjelasan. Nah, 6 itu dia nyebutin salah satu gejala-gejala terselubung, yaitu gangguan tidur, bla 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 bla. Kalimat 7 nyebutin gejala lain dari depresi terselubung. Jadi nambahin. Kalimat 7 itu ngejelasin tentang selain itu depresi dapat menyebabkan bla 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 bla. Jadi penyebab lain dijabarin sama kalimat 7. Kalimat 6 ngejabarin tentang, ya, gejala-gejala ini. Kalimat 7 dia nambahin lah penyebab-penyebab terkait dengan depresi itu sendiri gitu, ya. Yang A itu tidak tepat. Karena kenapa? Karena bukan penjelasan. Kalimat 7 tidak menjelaskan mengenai kalimat 6. Kalimat 7 bukan ngejelasin tentang, ya, kesulitan untuk tidur, ngejelasin tetap tidur, ngejelasin kesulitan untuk bangun tidur, enggak, ya. Kalimat 6. Yang C, perluasan. Ya, kalimat 7 tidak memperluas informasi gejala yang ada di dalam kalimat 6. Tidak memperluas dia, ya. Terus yang D, kalimat 7 juga bukan menguraikan. Kalimat 7 ini bukan ngurain apa isi kalimat 6. Dan kalimat 7 bukan berisi nguatin kalimat 6. Dia hanya menambahkan penyebab-penyebab lain yang uh, yang ada kaitannya dengan gangguan tidur. Seperti itu. Oke, aku rasa clear untuk kalimat nomor sorry, untuk nomor 6 ini kita akan lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 di sini dikatakan apabila gagasan
pada bacaan di atas dipisahkan menjadi dua paragraf, kira-kira kalimat apa yang akan mengawali paragraf kedua? 5, 6, 7, atau 8, ya. Intinya kalau kita ngomongin nomor 7 ini, kita akan berbicara mengenai kalimat mana yang sudah tidak nyambung lagi dengan kalimat sebelumnya, ya. Ternyata kalau teman-teman pahamin gitu ya, di kalimat 4 dan 5 itu udah nggak relevan, teman-teman. Ya. Di kalimat pertama sampai kalimat keempat ngomongin tentang bagaimana depresi terselubung. Sampai kalimat 4. Kalimat 5 sudah mengalami orang yang mengalami depresi umumnya menunjukkan beberapa gejala, sudah ngomongin tentang gejala-gejala yang ada di dalam depresi terselubung. Dan gejala itu didefinisikan lagi di kalimat 6, didefinisikan lagi dalam kalimat 7, gitu kan? Didefinisikan lagi dalam kalimat 8, gitu. Jadi itu merupakan oke, sebentar. Jadi itu merupakan penjelasannya gitu kan. Jadi kita pisahin aja kalimat mana, ya. Karena di sini udah ngomongin tentang gejala-gejala yang ada, ya. Dan terkadang kita bilangnya gini, kenapa nggak kalimat 8 aja? Kalimat 8 itu udah ngomongin tentang beda konteks. Nah, kalimat 8, hati-hati teman-teman. Makin ceria penampilan seorang di depan umum menunjukkan depresi yang lebih besar. Nah, di sini ini ada kaitannya dengan yang ada di kalimat ini 5 sama 6 terkait dengan ceria tidak ceria, gitu kan? Terkait dengan peningkatan berat badan juga masuk, gitu kan? Nah, di sini tindakan seperti selalu tersenyum di depan kamu, menjaga tampilan sempurna atau menunjukkan kesan ceria biasa saja hanya menjadi topeng. Jadi itu berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya. Jadi kita perlu membagi yang ada di kalimat kelima. Karena kalimat kelima itu adalah kalimat yang ibaratnya menjadi pokok terkait dengan depresi terselubung, tanda-tanda dari depresi terselubung. Termasuk nomor 8 ini adalah tanda juga gitu. Gejala-gejalanya seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 8. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 8 terkait dengan kalimat fakta. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 8 kalimat fakta. Oke. Kalimat fakta yang terdapat pada bacaan di atas itu masuk ke nomor berapa? Oke, ini mengenai kalimat fakta. Oh, tadi opini, sekarang fakta. Yang A dulu kita analisis ya. Yang A. Ini A ini kenapa bisa salah? A ini salah ya karena dia ada kata bisa saja.
Tindakan seperti selalu tersenyum di depan kamera, menjaga tampilan sempurna di Instagram, atau menunjukkan kesan ceria bisa saja. Ini nggak bisa kalau kata bisa saja. Bisa saja berarti kayak ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan enggak gitu kan. Ada kemungkinan bisa jadi topeng untuk menyembunyikan kenyataan, ada juga menjadi top. Ini bukan menjadi topeng gitu. Emang kenyataannya kayak gini gitu. Ya, itu yang pertama. Kita masuk yang B. Orang yang mengalami depresi terselubung umumnya ini juga salah. Hati-hati, hati-hati. Ya, ini memang pengecol. Bedakan semua sama umumnya, ya. Kalau udah ada kata semua, ya, itu udah jadi fakta. Orang yang mengalami depresi terselubung semuanya menunjukkan beberapa gejala yang dapat diidentifikasi. Kalau ngomong pakai kata semua kita ya. Orang yang mengalami depresi terselubung semuanya menunjukkan beberapa gejala yang dapat diidentifikasi umumnya. Ingat, umumnya berarti masih ada celah 20% sampai 30%. Enggak 100%. Misalkan, aku bilang begini, Indonesia punya 6 agama. Tapi umumnya masyarakat Indonesia beragama Islam. Tapi apakah semua orang Indonesia itu agamanya Islam? Tidak. Umumnya itu masih sekitar 80% saja. Kalau semua berarti 100%. Kalau udah ada kata semua, udah ada kata setiap, udah pasti itu jadi fakta. Tapi kalau umumnya ini masih jadi opini. Karena ibaratnya belum teruji gitu kalau umumnya atau apa umumnya mayoritas gitu kan. Ibaratnya kayak kalau aku bahas ide pokok kalimat utama lah. Kalimat utama itu umumnya ada di awal, tapi hati-hati bisa juga ada di akhir. Umumnya itu masih sifatnya opini gitu, bukan fakta. Lanjut, yang C, mereka yang mengalami depresi mungkin juga. Nah, kata mungkin juga. Lanjut, yang D. Hidden depression atau depresi tersebut merupakan kondisi ketika seseorang bekerja keras untuk menyembunyikan gejala depresi yang ia alami dan berusaha menunjukkan dirinya baik-baik saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena ini merupakan eh, pengertian dari hidden depression. Kalau kita ngomongin pengertian, sudah pasti. Pengertian itu pakai kata apa? Pakai kata merupakan. Kalau udah ada kata pengertian, maka itu sudah pasti menjadi fakta. Yaitu. Lanjut. Yang E, pengidap depresi terselubung mungkin tampak norak. Udah ada kata mungkin, udah ada kata tampak, udah. Jadinya dia opini. Gitu ya. Oke, sampai nomor 8 ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum aku lanjut ke nomor berikutnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Aman ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 9. Monggo.
Kalimat utama yang mengandung gagasan utama dalam paragraf ini adalah betul. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Kalimat utamanya adalah di A. Kementerian Pendidikan, Menristek menggelar GGBTK di Desa Wisata bla 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 bla. Itu sesuai dengan kalimat pertama. Nah, kalimat pertama ya, sesuai dengan kalimat pertama. Di sini dikatakan kalimat utama yang mengandung gagasan utama. Jadi untuk mencari gagasan utama kita perlu mencari kalimat utamanya dulu. Kalimat utama ada di mana? Di paragraf di kalimat satu. Tapi hati-hati, bukan berarti setiap kalimat utama ada di kalimat pertama, bisa juga ada di kalimat terakhir. Tapi di sini kalimat terakhirnya nggak melambangkan. Kalimat terakhir pasti merujuk kepada kalimat sebelumnya 9 dan 8 ya. Janggar Banyuwangi menggunakan bahasa daerah. Nah, di sini udah dijabarkan Janggar Banyuwangi. Kalau sudah dijabarkan berarti dia merujuk kepada kalimat sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 9. Yang nomor 9 ini adalah yang A. Oke, kita masuk soal nomor 10 ya. Soal nomor 10. Wah, ini nggak ada nih. Oke. Oke, ini mungkin esai nih ya. Ini disuruh esai nih. Silakan teman-teman soal nomor 10. Ini mungkin disuruh esai. Isi dengan angka. Silakan. Kalimat nomor berapa yang tidak logis? Yuk, silakan. Silakan yang tidak logis yang nomor berapa? Langsung aja kasih nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Langsung aja ditulis. Silakan. Yang tidak logis. Oke, kalimat tidak logis ditunjukkan pada kalimat nomor 3 ya. Kenapa? Coba teman-teman pahami baik-baik kalimat nomor 3 ya. Ketidaklogisan itu adalah salah satunya adalah tidak efektif ya. Kalau kita ngomongin kalimat 3 ini tidak efektif karena kenapa? Misalkan di Banyuwangi, menampilkan GGBTK seni pertunjukan janggar dari grup Mayang Kencono ya. Ketidaklogisan itu ada di mana? Karena tidak tepat penempatannya, unsur inti kalimatnya. Perhatikan melalui analisis SPOK misalkan, ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ya. Jadi ini tidak logis karena pertama adalah unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Banyuwangi, di Banyuwangi itu adalah keterangan. Menampilkan adalah predikat. GGBTK adalah subjek, ya. Seni pertunjukan adalah objeknya sampai Kencono. Seharusnya GGBTK itu adalah ditaruh di awal.
Di Banyuwangi, GGBTK menampilkan seni pertunjukan jangger dari grup Mayang Kencono. Ya. Ini tidak logis karena kenapa? Karena kok tiba-tiba subjeknya itu ada di tengah. Di Banyuwangi menampilkan GGBTK. Kecuali unsur kalimatnya diubah menjadi kalimat pasif. Di Banyuwangi, seni pertunjukan jangger dari grup Mayang Kencono ditampilkan oleh GGBTK. Bisa, itu menjadi kalimat pasif. Tapi di sini dia mau jadi kalimat aktif, tapi nggak ada subjeknya. Subjeknya ditaruh tengah. Di Banyuwangi menampilkan GGBTK, harusnya GGBTK menampilkan, ya. Galang Gerak Budaya Tapal Kuda menampilkan seni pertunjukan jangger dari grup Mayang Kencono. Seperti itu. Jadi ini tinggal pembalikan saya. Jadi kalimat yang tidak logis adalah kalimat nomor 3. Seperti itu. Oke, kita masuk soal berikutnya. Oke, gagasan pada kalimat satu dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Ini tinggal kita mengulang saja, mengulang isi dari kalimat satu. Nah, isi dari kalimat satu itu mencerminkan yang C, ya. Galang Gerak Budaya GGBTK nih, Kemendikbud menggelar GGBTK di mana? Di desa wisata. Nah, coba diulang lagi tulisannya. GGBTK digelar di Desa Wisata Banyuwangi oleh Kementerian Budaya Ristek Kemendikbud Ristek. Jadi ini nomor 11 ini hanya mengulang dengan kata-kata atau dengan kalimat lain. Didapatkan pilihan C yang tepat. Itu tinggal dibalik aja. GGBTK digelar di Desa Wisata di mana oleh siapa yang menggelar itu. Oke, nomor berikutnya, nomor 12. Ya, nomor 12 di sini dikatakan tujuan penulisan. Nah, apa sih tujuan penulisan kalimat tujuh ini? Ya, penetapan itu dikeluarkan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Ditjen Kebudayaan Kemendikbud 3 Agustus 2018. Nah, untuk apa sih tujuan penulisannya itu? Nah, sebenarnya tujuan penulisannya itu adalah untuk menambahkan informasi di kalimat sebelumnya, yaitu yang E. Nah, ini kita tandain dulu nih yang nomor 7. Kenapa bisa jadi yang E? Penetapan itu. Ingat, ada kata-kata itu. Ya, penetapan ini mana? Kan kesenian Janggar Banyuwangi telah ditetapkan, ya, sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Nah, dia nambahin penetapan yang ada di sini, ya, dikeluarkan oleh siapa? Oleh salah satu bagian dari Kemendikbud, yaitu Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan. Jadi di situ hanya untuk menambahkan informasi tentang siapa, ya, yang mengeluarkan dari Kemendikbud dan tanggal berapa ditambahin di situ. Nah, bedakan dengan memerinci. Kalau dia memerinci, dia dijabarkan secara terperinci. Di mana, kapan, bagaimana, itu dijabarkan semua. Sedangkan ini hanya tipis-tipis. Bedakan menambahkan dengan memerinci. Kalau memerinci itu detail banget. Namanya juga terperinci. Kalau terperinci detail, kalau menambahkan hanya sekilas saja. Ya. Dia hanya menambahkan tentang siapa dan waktunya. Tapi kalau misalkan merinci dijabarkan semua 5W1 hanya siapa yang ini oleh bapak siapa nama direktur warisan dan diplomasi budayanya tanggal berapa gitu kan, di mana ditetapkannya gitu kan, itu namanya memerinci. Kalau menjelaskan beda lagi. Menjelaskan berarti dia menjelaskan tentang kesenian Jangger, bukan menjelaskan mengenai
penetapannya itu, tapi menjelaskan mengenai kesenian janggar yang telah ditetapkan. Setelah ditetapkan harusnya bagaimana bagaimana. Nah, itu namanya penjelasan, bukan sifatnya menambahkan. Ya, seperti jadi jawaban yang paling tepat adalah menambahkan karena di sini ada kata-kata itu yang membuat dia menambahkan. Dan menambahkannya juga nggak sifatnya detail. Kalau menambahkan sifatnya detail, masuknya ke dalam memerinci. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 13. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 13. Silakan. Oke, pada jawab C nih, ya kan, nomor 13. Apabila gagasan dipisahkan menjadi dua paragraf, pengelompokannya bagaimana nih nomor 13? Nah, ini hampir sama dengan soal-soal yang tadi gitu, bahwa kita tinggal mengelompokkan saja mana yang merupakan gagasan pokok yang berbeda gitu dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka ditemukanlah yang jawaban C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kenapa 7? 7 ini udah beda nih, ya. Tiba-tiba dia ngomongin eh, tentang bagaimana penjelasan Starlink. Nah, makanya di sini dia nomor 7. Dalam unggahan di X, Starlink menyatakan bahwa misi 6 satelit yang akan diluncurkan. Nah, ini udah ngomongin tentang penjelasan-penjelasan yang secara keseluruhan sudah dijabarkan di 1 sampai 6. Nomor 6 itu masih ngomongin tentang masih ada sangkut paut dengan nomor 5. Karena ada kata apa? Ada kata ini. Sorry, wait. Director to cell Direct to cell bisa bekerja dengan HP LTE yang ada saat ini di mana saja Anda bisa melihat langit. Tulis informasi di website resmi SpaceX. Ya. Nah, ini ada kaitannya nih, direct to cell bekerja dengan HP LTE dengan paragraf sebelumnya.
Untuk memanfaatkan layanan ini juga masuk ke dalam yang sudah dijabarkan di dalam paragraf 4. Ya. Di paragraf 4 ini, informasi di situs resmi SpaceX. Nah, di sini dikatakan informasi di website resmi SpaceX. Jadi, nomor 6 ini masih kaitan. Dan dipisahkanlah dengan nomor 7. Dalam unggahan di X, Starlink menyatakan bahwa misi 6 satelit yang akan diluncurkan dalam waktu itu telah memperluas konektivitas global dan menghapus zona mati. Baru berikut-berikutnya. Jadi, nomor 7 adalah awalan. Awalan dari perbedaan paragraf berikutnya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah mengenai mekan pada kalimat kedua. Oke, me dan kan. Ya, me dan kan di sini menitipkan. Dasar katanya titip. Ya, pertama kita perlu me, me, apa ya, sedikit mengidentifikasi per jawabannya. Menyampaikan ya. Ini kan me sama kan. Me sama kan. Me sama kan. Ya. Terus yang ini menyerahkan ya, mempercayakan ya, terus mewakilkan, terus mengerjakan ya. Jadi aku bisa katakan bahwa di dalam apa namanya yang berkaitan dengan yang A ini dia kenapa salah? Karena dia menghasilkan ini yang menghasilkan inilah yang bikin dia nggak pas. Menghasilkan ini dasar katanya adalah meng plus hasil, bukan me plus hasil. Jadi begini, ya. Jadi dia dasar katanya kalau menghasilkan itu kenapa dia nggak aku garis bawahi? Karena dia dasar katanya adalah meng plus hasil plus kan. Jadi dia imbuhannya meng, bukan me. Ingat ya, imbuhan menghasilkan adalah meng, bukan me. Nah, kalau mengerjakan, kenapa aku garis bawahi? Karena dia imbuhannya me, bukan meng. Mengerjakan itu kan dasar katanya kerja. Me plus kerja plus kan. Dia akan luluh tuh. Mengerjakan. Ya. Mengerjakan. Menjadi mengerjakan. Bukan imbuhannya bukan meng, tapi me. Mewakilkan, mewakilkan, mempercayakan, mempercayakan, menyerahkan, menyerahkan juga luluh juga sama. Me, serah plus kan menjadi menyerahkan. Menyampaikan juga gitu. Me plus sampai plus kan. Nah, jadi secara apa? Secara tulisan ya, mempercayakan itu salah. Mempercayakan itu salah. Seharusnya pemakai kata memercayakan. Ya. Mempercayakan itu salah. Seharusnya yang benar adalah memercayakan. Memercayakan. Karena dia luluh. Me plus per. Ya. Memercayakan jadi. Jadi yang C itu udah pasti salah. Yang C udah pasti salah. Berarti kita sisa B, A, D, E. Sedangkan di sini menitipkan, dia luluh. Dasar katanya apa? Titip. Berarti kita coret yang B. Karena B ini sudah pasti salah. Ya, B itu udah pasti salah. Karena kenapa? Wakil. Wakil itu dia tidak luluh. Konsep KTSP. Hanya huruf K, hanya huruf T, hanya huruf S, dan hanya huruf P.
bukan huruf W gitu. Nah, sisanya kita lihat baru berdasarkan konteks kesamaan makna. Kita lihat kalimat dua. Lihat kalimat dua. Elon Musk tidak lupa menitipkan pesan untuk operator ya seluler global termasuk ini melalui bersaing di seluruh dunia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Budi akan mengerjakan proyek penelitian dengan serius untuk menghasilkan skripsi yang bagus. Kenapa opsi A? Mengerjakan. Mengerjakan itu menghamakannya pas. Terus mengerjakan berarti dia melakukan proyek penelitian. Sedangkan di sini Elon Musk tidak lupa. Dia nitipin berarti melakukan penitipan pesan. Kepada siapa? Kepada operator seluler global. Ya. Untuk apa sih? Emang tujuannya apa? Menegaskan fitur baru Starlink. Ya. Di sini tujuannya juga ada. Untuk apa sih dia ngerjain proyek penelitian? Untuk menghasilkan skripsi yang bagus. Jadi dalam melihat sebuah teks, kita perlu melihat juga struktur dan kesamaan makna. Kalau yang A ini sama struktur, sama makna juga. Mengerjakan dan menitipkan. Sama-sama punya makna yang pas. Gitu kan. Sama-sama melakukan aksi di situ. Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 15. Oke, kalimat yang tidak logis. Silakan teman-teman untuk dijawab. Nomor 15. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas. Jawaban yang tepat ya di sini kan tidak logis ya. Semua pada C ya. Betul ya C. Kalimat nomor 6. Direct to cell bisa bekerja dengan HP LTE yang ada saat ini di mana saja. Anda bisa melihat langit, tulis informasi. Yang pertama yang tidak logis itu di sini ditandai ya. Betul ya, jawabannya adalah C, kalimat 6. Anda, kata Anda ini nggak logis di sini. Karena kenapa?
Karena kenapa A-nya pakai huruf besar? Padahal dalam kita melihat sebuah huruf itu tidak boleh huruf besar kecuali dia sifatnya ada di awal kalimat atau nama orang. Anda ini bukan nama orang di situ, ya. Direct to Cell bisa bekerja dengan HP LTE yang ada saat ini di mana saja Anda bisa melihat langit. Ini rancu juga kalau teman-teman baca, ya. Kalau teman-teman baca di sini rancu. Dan lagi-lagi dia tidak punya apa titik titik duanya. Di sini ada titik dua akhir. Nah, di sini titik dua akhir. Titik duanya awalnya di mana? Itu. Titik dua awalnya di mana? Di situ tidak dijabarkan titik dua awalnya. Seharusnya titik dua awalnya adalah di sini. Ya, titik dua awal dikasih titik dua awal di sini nih. Nah, direct to cell bisa harusnya ada titik dua di sini juga, tapi tidak ada tadi. Berikutnya, kita melihat kata-kata direct to cell bisa bekerja dengan HP LTE yang ada saat ini di mana saja. Harusnya begitu, dikomain di sini. Atau misalkan, sorry, direct to cell bisa bekerja dengan HP LTE yang ada saat ini, koma, di mana saja Anda bisa melihat langit. Atau enggak struktur kalimatnya diubah sendiri. Jangan jangan pakai seperti ini. Ini menjadi tidak logis dan tidak relevan dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Kayak nggak nyambung gitu jadinya kalimat nomor 6 ini. Oke. Kurasa clear untuk kalimat 15 kita masuk ke kalimat sorry, untuk nomor 15 aku rasa clear kita masuk ke kalimat nomor 16. Wait. Ya. Fakta dalam bacaan di atas adalah, nah kalau fakta berarti sudah terjadi. Itu dulu yang harus teman-teman pahami. Fakta itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan sudah memang udah dilakukan lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalimat tiga kita lihat. Kalimat tiga, SpaceX akan. Nah, udah pasti nih. Udah pasti opini. Lanjut. Kalimat nomor 5. Untuk memanfaatkan layanan ini, pengguna tidak membutuhkan HP khusus karena semua perangkat yang mendukung 4G LTE bisa tersambung dengan satelit tanpa harus menambah aksesoris tambahan atau aplikasi khusus. Kita coba opsi ini. Sebenarnya opsi ini nih ada sedikit eh, fakta dan sedikit opini gitu ya. Nah, kenapa aku sebut kalimat 5 ini opini? Karena di sini langsung ada klaim. Klaim dalam kalimat ini adalah bahwa pengguna tidak perlu HP. Ya. Pengguna tidak membutuhkan HP khusus karena semua perangkat yang mendukung volume bisa tersambung. Nah, ini menjadi kalimat opini karena seakan-akan menambahkan. Ya, dia menambah-nambahkan dia itu. Oh, sorry. Bentar. Fakta dalam bacaan di atas tidak terdapat dalam kalimat. Oke, sebentar. Fakta dalam bacaan di atas tidak terdapat dalam kalimat berarti yang kita cari adalah kalimat opini. Betul nggak? Ada yang bisa bantu aku gak untuk nomor 16 ini? Fakta dalam bacaan di atas terdapat dalam kalimat. Oke, I know. Ini teman-teman. Nomor 3 ini sifatnya fakta walaupun akan. Karena kenapa? Karena di sini SpaceX akan meluncurkan 6 satelit Starlink ya baru dalam waktu dekat
yang diberi nama direct to cell. Ini informasi nomor 3 ini sudah fakta karena sudah diumumkan oleh SpaceX. Ibaratkan gini, aku ngomong begini, hari ini kayaknya bakalan turun hujan deh. Nah, itu kan aku ngomong opini, belum terjadi, ya. Tapi opini aku diberitakan oleh RCTI. Kata Rafli, hari ini bakal turun hujan. Nah, kata-kata itu menjadi, ya, kata-kata itu menjadi fakta karena dia mengutip pernyataan seseorang. Disitulah letak faktanya. Ketika mengutip pernyataan yang walaupun itu pernyataannya opini, tapi dikutip, itu yang menjadi faktanya. SpaceX akan meluncurkan 6 ini. Nah, ini adalah nomor 3 ini sudah pernah dikatakan oleh si SpaceX bahwa gua akan meluncurkan 6 satelit nih. Akhirnya si berita ini akhirnya ngutip dari si SpaceX, katanya ya kita SpaceX bakal meluncurkan gitu yang diberi nama direct to cell itu. Yang opsi B itu misalkan yang kalimat 5. Kalimat 5 ini adalah fakta. Untuk memanfaatkan layanan ini, pengguna tidak membutuhkan HP khusus karena semua perangkat yang mendukung teknologi bisa tersambung. Nah, ini fakta karena sifatnya klaim. Informasi ini berasal dari si informasi resmi yaitu SpaceX. Berdasarkan informasi di situs resmi SpaceX, untuk memanfaatkan layanan ini, jadi kalimat 5 ini udah masuk ke dalam fakta deh, bukan opini lagi. Walaupun yang disampaikan SpaceX adalah opini, tapi ketika disadur atau dikutip oleh seseorang atau media, dia akan menjadi sebuah fakta. Gitu. Yang C, ya. Kalimat 7. Dalam unggahan di X, Starlink menyatakan, nah udah ada kata menyatakan. Walaupun di sini ada kata akan, ya, tapi di sini ada menyatakan. Berarti si Starlink udah ngomong bahwa misi 6 satelit yang akan diluncurkan bisa memperluas konektivitas global. Jadi dia mengutip pernyataan dari sisi Starlink ini gitu. Yang D, kalimat 9. Dia menegaskan bahwa Starlink tidak bersaing dengan layanan seluler yang disediakan oleh operator. Dia menegaskan, berarti si dia ini udah pernah ngomong bahwa Starlink tidak bersaing gitu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 11. Ya, nomor 11. Dalam penilaian saya, nah, ini saya di sini berarti penilaian si penulis. Layanan direct to cell yang dibawakan oleh Mas menawarkan konektivitas yang menyeluruh mencakup semua lokasi bumi di mana batasnya terletak pada satelit yang hanya mampu mendukung bandwidth sebesar atau pancaran sinyal. Di sini yang menjadi opini adalah dalam penilaian saya. Saya di sini adalah penulis dari teks ini. Jadi itulah yang dinamakan opini. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum aku geser ke nomor berikutnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 17. Oke, nomor 17 gagasan pada kalimat 5 ini diungkapkan melalui kalimat mana? Di sini gagasan pada kalimat 5. Kita lihat kalimat kelimanya aja gitu kan. Kita lihat only in kalimat kelima gitu kan. Dapat diungkapkan melalui apa nih kalimat 5. Lebih jarang lagi seseorang dengan gangguan penglihatan ini tidak dapat membedakan antara warna biru dan kuning. Nah, ini tinggal kita ungkapkan melalui pengulangan kalimat saja. Dan kita nemu jawabannya adalah B. Warna biru dan kuning tidak dapat dibedakan oleh penderita gangguan penglihatan ini meskipun lebih jarang terjadi.
Ya. Di sini dikatakan lebih jarang, bukan jarang terjadi. Ini hati-hati. Jarang terjadi dengan lebih jarang terjadi ini beda, ya. Kalau misalkan di sini ini ini yang membedakan misalkan dilihat, ya. Warna biru dan kuning tidak dapat dilihat, ya. Di sini bukan tidak dapat dilihat, bisa dilihat tapi nggak bisa membedakannya. Maka yang jawaban yang tepat adalah yang B, dibedakan seperti itu. Oke, nomor 18. Gagasan pokok paragraf kedua. Kita lihat only in paragraph 2, ya. In the second paragraph kita lihat gitu kan, mau nggak mau kita baca tuh second paragrafnya gitu kan. Lalu kita akan dapatkan paragraf kedua ini ngomongin tentang apa sih gitu kan. Nah, apakah buta warna yang diturunkan oleh orang tua pria? Tidak, buta warna lebih sering terjadi pada pria memang, tapi bukan hanya diturunkan dari orang tua pria, bisa juga orang tua wanita gitu. Tingkat keparahan buta warna diwariskan oleh orang tua. Pernyataan di yang B ini merupakan kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Ada di mana? Ada di kalimat 7 dan kalimat 8. Di sini. Pria lebih mungkin mengalami buta warna. Pernyataan ini merupakan perluasan dari kondisi keturunan, ya. Kalau ada kata-kata kondisi keturunan, nah ini selain faktor keturunan yang sudah dijabarkan, nah pria lebih mengalami buta warna, padahal pria mengalami buta warna adalah turunan atau perluasan dari kondisi keturunan yang dijabarkan di paragraf kedua. Yang D, buta warna adalah kondisi permanen, ya. Ini memang secara tersirat bisa digambarkan di kalimat 8. Kekurangan warna yang diturunkan biasanya mempengaruhi kedua mata dengan tingkat keparahan yang tidak berubah sepanjang hidup. Kalau tidak berubah sepanjang hidup pasti permanen, ya. Tapi hati-hati, kalimat 8 itu bukan kalimat utama, dia itu merupakan kalimat penjelas. Dan kalimat utamanya adalah di yang E, atau gagasan pokoknya adalah yang E. Buta warna sebagai kondisi turunan. Tepatnya di kalimat awal. Ya, buta warna biasanya merupakan kondisi turunan yang sering terjadi pada pria daripada perempuan. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke nomor 19. Kalimat yang mengandung frasa dengan kategori unsur yang sama dengan frasa kedua mata. Kalimat 7. Kedua mata di sini ya. Kedua mata. Ya, mempengaruhi kedua mata. Nah, kedua mata berarti ada unsur angka di situ yang pertama. Atau sorry, ada unsur yang menjabarkan berkaitan dengan frasa nominal atau frasa yang sifatnya uh, kata benda. Mata itu kan kata benda, ya kan? Sedangkan kata kedua, kedua itu merupakan kata yang sifatnya nominal juga dia itu. Frasa nominal karena unsur intinya dalam mata. Kata mata tidak bisa dihilangkan di situ karena akan mengubah efektivitas dari kalimat. Namun kata kedua itu bisa hilang. Nah, di sini misalnya. Seseorang dapat mewarisi tingkat gangguan yang ringan, sedang, atau berat. Kekurangan warna yang diturunkan biasanya mempengaruhi mata dengan tingkat keparahan yang tidak berubah sepanjang hidup. Keduanya bisa dihilangin. Biasanya mempengaruhi kedua. Tapi kalau matanya dihilangin, mempengaruhi kedua dengan nggak bisa. Dia harus matanya itu nomina harus menjadi inti. Ya, ayam membeli 5 ekor. Coba kita hilangin satu. Ayam membeli 5 kambing. Ya, tapi 5 itu setara dengan kata kedua. Jadi dia nggak bisa. 5 setara dengan kata kedua. Tapi kalau keduanya masih ada, keduanya masih ada tapi matanya tidak ada, biasanya mempengaruhi kedua dengan T, nggak bisa jadi kalimat yang utuh. Tapi kalau misalkan ayam membeli 5 kambing, ekornya aja bisa, ekor itu sama dengan mata, satu frasa nomina.
Aku belajar kejurnalistikan dari dosen jenius. Nah, dosen di sini ya, dosen di sini adalah setara dengan frasa mata, yaitu sama-sama nominal. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau misalkan jeniusnya dihilangin, itu bisa. Itu sama kayak keduanya dihilangin. Kedua itu dia sifatnya sama, sama-sama merupakan adverb atau kata-kata pelengkap saja gitu. Nah, harus sama kayak kedua aja. Jadi, kalau kita jeniusnya kita hilangin bisa. Kalau keduanya kita hilangin bisa. Oke, pertanyaan terakhir sebelum aku menutup pertemuan kita hari ini, monggo teman-teman dijawab soal nomor 20. Silakan, soal nomor 20. Kalimat yang tidak padu. Soal terakhir, silakan. Kalimat yang tidak padu. Ah, kalau kali tidak padu berarti nggak nyambung nih. Betul banget yang Yonanda Ayu katakan, yaitu yang E. Ya, yang E itu tidak padu dia dengan paragraf yang ada di nomor 2 gitu. Untuk beradaptasi dengan kondisi ini, dokter akan memberikan penanganan sesuai dengan jenis buta warna yang diderita. Nah, kalimat yang tidak padu itu ada di kalimat 9 karena gagasan pokok paragraf 2 itu sejatinya membahas mengenai buta warna sebagai kondisi turunan. Tapi kok tiba-tiba nomor 9 ini langsung ngomongin tentang cara adaptasi dengan kondisi buta warna. Padahal 6 7 8 6 7 8 10 ngomongin tentang faktor turunan. Tiba-tiba kalimat nomor 9 kok ngomongin terkait dengan penanganan dan adaptasinya. Jadi nggak relevan di situ. Oke? Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum aku menutup perjumpaan kita. Jadi ini jawabannya tadi nomor 9 ya. Jawabannya nomor 9. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum aku menutup pertemuan kita siang hari ini? Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, silakan. Yuk, mau nanya silakan silakan. Cara nentuin SPOK gimana? Cara nentuin SPOK yang pertama ya, SPOK ya. SPOK subjek itu berarti kan yang melakukan ya, yang melakukan. Aku, kamu, subjek itu bisa berupa orang, bisa berupa tempat, atau bisa berupa hal yang dibahas di dalam teks tersebut. Ya,
Predikat. Predikat berarti kita akan ngomongin yang berkaitan dengan kata kerja. Kayak kalimat predikat itu gimana tuh? Nggak ada namanya kalimat predikat. Yang ada kata predikat. Kata predikat itu ngomongin kata kerja. Dipukul, memukul, menggabungkan, tidur, menidurkan, atau mendengarkan, melihat. Itu predikat. Intinya kata kerja yang berupa verb gitu. Kalau objek, objek itu yang dikenai perilaku. Contoh, ya, aku memukul dinding. Berarti objeknya dinding, predikatnya memukul, subjeknya aku. Keterangan, keterangan itu adalah di mana apa? Keterangan itu ibaratnya pelengkap aja lah. Aku memukul dinding di sore hari. Nah, di sore harinya adalah keterangan. Keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Aku memukul dinding di lapangan RT 9. Nah, itu merupakan keterangan tempat. Jadi, hanya berkisar tentang itu aja SPOK. Sesimpel bagaimana siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, objeknya siapa, siapa yang dikenakan perilaku tersebut, keterangan di mana dan juga sifatnya kapan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Seperti itu. Oke, gimana? Yonanda aman? Tapi kalau kalimatnya banyak, oke, kalimatnya banyak itu ada namanya satu lagi selain SPOK itu adalah pelengkap. SPOK pel. Pel itu, pelengkap itu ibaratnya nggak, walaupun kita misalkan nggak memakai kalimat itu, ya, itu kita nggak perlu kayak eh, nggak perlu bersusah hati. Ibaratnya kita nggak make juga nggak berpengaruh. Misalkan buta warna ini subjek, ya kan? Merupakan ini kondisi turunan di sini merupakan ini sifatnya predikat. Sering terjadi predikat juga pada pria objek, daripada wanita di sini adalah keterangan. Ya sebenarnya menurutku nggak perlu banget ya. Ini pelajaran SPOK itu jarang banget untuk ditanyakan di dalam UTBK gitu. Karena biasanya sifatnya adalah ya gini-gini, apalagi PPU. SPOK itu aku bisa katakan hanya berkisar teori. Yang penting kamu tahu ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan. Udah. Tapi nggak bakal ditanya gitu di dalam soal. Kayak gitu. Oke, aman sampai sini? Aman ya? Oke, sama-sama. Siap-siap. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, aku cukupkan untuk pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ini jeda kalian tinggal 15 menit doang ya, karena nanti jam 3:30 akan ada pembelajaran lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.